Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 Farmasi B, izin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan etika dan regulasi uji praklinik yang disusun oleh Niken Shadia Sasi, Amelia Madela Rosita, Prita Arianda, dan Muhammad Naufal. Next. Untuk kasusnya, Anda bekerja di sebuah perusahaan farmasi yang sedang mengembangkan obat baru untuk hipertensi. Perusahaan tersebut berencana untuk melakukan uji praklinik menggunakan model hewan tikus. Namun, sebelum memulai penelitian, perusahaan harus mengajukan proposal ke Komite Etika Hewan untuk mendapatkan persetujuan. Pertanyaannya, untuk nomor satu, apa prinsip-prinsip etika yang harus diterapkan dalam desain uji klinik? Dua, apa saja pedoman regulasi yang harus diikuti selama proses uji praklinik ini? Yang ketiga, apa saja persiapan yang perlu dilakukan sebelum mengajukan proposal ke Komite Etika? Next. Untuk jawaban nomor satu, apa prinsip-prinsip etika yang harus diterapkan dalam desain uji klinik? Untuk prinsip etika dalam uji praklinik, berfokus pada kesejahteraan hewan yang digunakan serta tanggung jawab ilmuwan adalah prinsip 3R dalam uji hewan, yaitu panduan etis yang dirancang untuk mengurangi dampak negatif pada hewan selama uji praklinik. Ini meliputi replacement atau penggantian, yaitu mengganti penggunaan hewan dengan metode alternatif bila memungkinkan, seperti menggunakan kultur sel atau simulasi komputer. Lalu reduction atau pengurangan, mengurangi jumlah hewan yang digunakan dalam penelitian tanpa mengorbankan validitas ilmiah hasil uji. Yang ketiga, refinement atau penyempurnaan, yaitu meningkatkan prosedur eksperimental untuk meminimalkan rasa sakit, stres, dan ketidaknyamanan pada hewan. Next. Baik, untuk jawaban nomor 2, apa saja pedoman regulasi yang harus diikuti selama proses uji praklinik ini? Regulasi yang ketat dapat mengatur pelaksanaan uji praklinik untuk memastikan bahwa hasil uji praklinik dapat diandalkan dan diterima oleh otoritas kesehatan di seluruh dunia, seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Indonesia, European Medicine Agency (EMA) di Eropa, atau Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat. Regulasi nasional di Indonesia, uji praklinik harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Regulasi ini mencakup peraturan pemerintah tentang penggunaan hewan untuk uji coba. Peraturan ini mengatur bagaimana hewan dapat digunakan dalam penelitian serta kewajiban untuk mengikuti prinsip etika dalam penggunaannya. Peraturan BPOM terkait persetujuan uji praklinis. Sebelum uji praklinik dapat dilakukan, harus ada dokumen persetujuan dari BPOM yang menunjukkan bahwa rancangan uji tersebut telah sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Untuk jawaban nomor 2 selanjutnya, pedoman internasional. Beberapa pedoman internasional yang umum digunakan dalam pengaturan uji praklinik antara lain Good Laboratory Practice, standar internasional yang mengatur pelaksanaan uji praklinik, lalu menetapkan aturan tentang dokumentasi, prosedur uji, serta pengelolaan data yang ketat, serta membantu memastikan uji yang dilakukan konsisten dan hasilnya dapat diproduksi oleh laboratorium lain. Yang kedua, ada International Council for Harmonization Wetlands mengeluarkan panduan yang diterima secara internasional untuk pengembangan obat, termasuk pengujian praklinik, yang membantu memastikan bahwa pengujian praklinik dilakukan dengan standar yang sama di berbagai negara, memfasilitasi perizinan obat secara global. Selanjutnya yang ketiga ada OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Wetlands juga mengeluarkan pedoman untuk uji praklinik yang menstandarkan metode dan prosedur yang digunakan, termasuk metode uji toksikologi dan farmakokinetik. Apa saja persiapan yang perlu dilakukan sebelum mengajukan proposal ke Komite Etika? Sebelum mengajukan proposal ke Komite Etika Hewan, perusahaan farmasi perlu melakukan persiapan untuk memastikan proposal memenuhi standar etika dan ilmiah. Berikut adalah langkah-langkah persiapan yang perlu dilakukan. 1. Perumusan tujuan penelitian yang jelas. 2. Desain penelitian yang terperinci. 3. Penerapan prinsip 3R. 4. Kesejahteraan hewan. 5. Pelatihan dan kompetisi peneliti. 6. Justifikasi ilmiah. 7. Evaluasi risiko dan manfaat. 8. Dokumentasi lengkap. 9. Rencana penghentian diri. 10. Persiapan laporan lingkungan. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.